Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul bijaksana atau bodoh. Ayat intinya diambil dari Matius 25 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 anak gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Keterangannya, kita tidak boleh berpendapat bahwa oleh sebab kita sudah anggota gereja, maka dengan sendirinya kita akan selamat, sementara kita tidak memberikan bukti bahwa kita telah sesuai dengan citra Kristus, sementara kita tetap berpaut pada kebiasaan kita yang lama dan menenun kain kita dengan benang-benang keinginan dan kebiasaan duniawi. Ke-10 anak darah itu sedang menunggu pada malam sejarah bumi ini. Semuanya mengaku orang Kristen, semua menerima panggilan, mempunyai nama, lampu, dan semua mengaku sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tampaknya semua sedang menunggu kemunculannya. Tetapi yang 5 ringan adanya. 5 akan terkejut, kecewa, dan akan berada di luar pesta itu. Kita dilambangkan baik oleh anak darah yang bijaksana maupun oleh yang bodoh. Akan ada banyak orang yang tidak akan tinggal di kaki Yesus dan belajar daripadanya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai jalan-jalannya. Mereka tidak bersedia untuk kedatangannya. Mereka hanya berpura-pura menunggu kedatangan Tuhan mereka. Mereka tidak menunggu dan berdoa dengan iman itu yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Mereka telah menghidupkan suatu kehidupan yang berfoya-foya. Mereka telah mendengar dan menerima kebenaran, tetapi mereka tidak pernah mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Minyak anugerah tidak menghidupkan lampu mereka, dan mereka tidak bersedia untuk masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Janganlah seperti anak darah yang bodoh yang membanggakan bahwa janji-janji Tuhan adalah milik mereka, sedangkan mereka tidak mengikuti perintah Kristus. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan tidak ada artinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apabila kita menghadapi ujian Tuhan dalam proses penghalusan penyucian, apabila api yang menyala-nyala membakar sampah dan emas tabiat sejati muncul, maka kita masih tetap dapat berkata dengan Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, mari kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ke 10 anak darah itu. 10 anak darah ini sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Mereka siap masuk ke dalam pesta itu. Dan mereka adalah pengikut yang sejati menurut mereka. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, di antara ke-10 itu ada yang bijaksana dan ada yang tidak bijaksana. Apa yang membedakan yang bijaksana dan tidak bijaksana? Persiapan mereka untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan saat ini. Tidak semua yang mengaku pengikut Kristus
adalah pengikut Kristus yang sejati. Yang menjadi pembedanya adalah pengikut Kristus yang sejati akan mengikuti kehendak Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apabila umat-umat Tuhan dihadapkan kepada api ujian itu, maka akan kelihatanlah yang mana pengikut Tuhan yang sejati dan yang hanya mengikut-ikut pengikut Tuhan. Mari dengan pertolongan Tuhan kita betul-betul sungguh-sungguh beriman dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mempelajari kebenaran firman Tuhan, mengikutnya setiap hari. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa yang ekstra melalui kuasa Roh Suci-Nya untuk kita bisa siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur pekabaran firman Tuhan mengingatkan kami. Sebagai umat Tuhan kami harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berserah lagi dalam doa dan pengharapan kami kepadamu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan kedapatan setia apabila Engkau menguji kami. Dan ketika Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut Engkau di angkasa. Bantu kami, penuhi kami dengan roh hujan akhir. Dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Diberkati dalam setiap pergumulan tantangan yang dihadapi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.